Selamat datang lagi di Drama Official bersama saya Reno Supratonghak. Tim nasional Indonesia akan menghadapi agenda padat sepanjang tahun 2026 di level internasional. Meski gagal tampil di Piala Dunia 2026, usai menerima hasil buruk di putaran keempat babak kualifikasi, tim nasional Indonesia masih memiliki serangkaian pertandingan bergengsi. Pada Minggu tanggal 21 Desember tahun 2025, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC mengumumkan rencana pelaksanaan kompetisi antar negara yang dikenal sebagai Nations League. Nations League merupakan kompetisi yang menggunakan format liga dengan sistem kasta yang sebelumnya telah diterapkan oleh UEFA dan CONCACAF. Berbeda dengan Piala Asia, Nations League Asia direncanakan hanya berlangsung pada saat jeda internasional FIFA. Bagi tim nasional Indonesia, Nations League bisa menjadi kesempatan untuk bertanding melawan negara-negara setara di Asia. Lain daripada itu, ada pula sejumlah keuntungan bagi skuad Garuda jika berpartisipasi di ajang Nations League. Setiap negara umumnya akan menghadapi tantangan mencari calon lawan bertanding yang akan ditentukan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Termasuk ke dalam hal ini yaitu akomodasi hingga match fee bagi kedua tim yang akan bertanding. AFC memastikan kehadiran Nations League akan memberikan keuntungan bagi setiap tim untuk bisa tetap bertanding tanpa memikirkan logistik dan biaya yang besar. Dalam artian, setiap tim sudah pasti akan bertemu tim dari kawasan yang sama di FIFA Matchday. Agenda FIFA Matchday juga akan terisi selain dengan laga uji coba di luar Nations League atau pertandingan resmi lainnya. AFC menulis dengan menghadirkan platform kompetisi yang terstruktur pada jendela pertandingan internasional FIFA disertai stabilitas kalender yang lebih baik dan insentif olahraga yang jelas. AFC bertujuan memastikan akses yang konsisten terhadap pertandingan berkualitas tinggi, sehingga sekaligus mengatasi tantangan logistik dan biaya yang dihadapi tim nasional. Merujuk dengan pernyataan tersebut, tim nasional Indonesia akan diuntungkan dengan jadwal tetap dan lawan yang telah ditentukan pada saat FIFA Matchday. Nations League akan digelar dalam rangkaian jeda internasional yang berada di bawah naungan FIFA. Dan tentu saja setiap hasil dari pertandingan ini akan mempengaruhi jumlah poin dan perolehan ranking di peringkat FIFA. Bila berkaca dengan format UEFA Nations League, perolehan poin di ajang ini memiliki bobot yang lebih besar dari laga persahabatan pada umumnya. Dan jika memaksimalkan laga dengan kemenangan, tim nasional Indonesia menjaga peluang untuk bisa menembus 100 besar dunia lewat Nations League. Seperti UEFA Nations League akan tetap ditentukan tim yang bisa meraih gelar juara dari tim dari kasta pertama. Namun tim-tim yang bermain dari kasta terbawah masih akan berjuang untuk bisa promosi ke kasta teratasnya jika ingin bersaing memperebutkan gelar juara. Meski terasa sulit, tim nasional Indonesia memiliki peluang untuk meraih trofi Nations League karena kompetisi yang digulirkan setiap musim. Berbeda dengan keadaan Piala Asia yang hanya berlangsung selama 4 tahun sekali, Nations League diprediksi akan digulirkan dalam jangka waktu 1 musim. Nations League juga bisa menjadi akses khusus bagi setiap tim untuk bisa menjaga peluang lolos ke Piala Dunia. Melihat apa yang dilakukan oleh UEFA Nations League, tim yang berhasil meraih hasil baik di ajang tersebut memiliki kesempatan tampil di babak playoff Piala Dunia. Sebagai contoh, Swedia yang menempati juru kunci pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap berkesempatan tampil di babak playoff berkat hasil baik di Nations League. Dan untuk selanjutnya, jika AFC menerapkan format yang sama, maka peluang tim nasional Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia akan semakin terbuka lebar. Saudara, Indonesia kembali dipercaya Federasi Sepak Bola Dunia FIFA menjadi tuan rumah turnamen FIFA Series. Timnas Garuda pun berkesempatan melawan tim-tim dunia dari sejumlah konfederasi. Sebelumnya, FIFA juga telah menunjuk Indonesia sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series yang akan digelar pada Maret tahun 2026. Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah bersama Australia, Kazakhstan, Azerbaijan, dan Puerto Rico. Dan belum diketahui detail untuk FIFA Series 2026 berkaca dari edisi sebelumnya dan satu-satunya pada 2024. Setiap negara tuan rumah akan menjamu 4 tim dari konfederasi yang berbeda.
Para peserta akan berkesempatan bermain 2 kali dengan format turnamen mini dengan klasemen akhir adalah jumlah poin yang mereka dapatkan. Menurut kabar yang beredar, Finlandia masuk dalam daftar calon lawan tim nasional Indonesia di ajang FIFA Series tahun 2026. Namun untuk pastinya, FIFA akan mengumumkan calon negara peserta yang akan berada di satu bagan dengan tim nasional Indonesia dalam waktu dekat. Pesta sepak bola Asia Tenggara yang bertajuk ASEAN Cup 2026 juga akan digelar tahun depan mulai tanggal 24 Juli sampai 26 Agustus 2026. Turnamen yang dulu bernama Piala AFF tersebut menjadi ajang bertemunya tim-tim terbaik Asia Tenggara. Format pertandingan memakai sistem satu kali pertemuan pada fase grup dengan venue terpusat sesuai pertentuan AFF. Setelah itu, babak semifinal dan final akan berlangsung dengan format kandang dan tandang. Sebanyak 10 tim akan bersaing memperebutkan gelar juara dan status penguasa Asia Tenggara. Karena digelar pada saat jeda kompetisi, tim nasional Indonesia kemungkinan dapat diperkuat oleh para pemain diaspora yang merumput di Liga Eropa termasuk Kapten Jai Itzes, Emil Albero, hingga Kevin Diggs. Format kompetisi ini disinyalir akan mengadopsi sistem UEFA Nations League yang sudah sukses digelar di Eropa sejak tahun 2018. Nantinya negara-negara anggota akan dibagi ke dalam beberapa divisi atau grup berdasarkan peringkat, lengkap dengan sistem promosi dan degradasi. Bagi negara seperti Indonesia, turnamen ini menjadi keuntungan besar karena membuka peluang lebih sering menjajal kekuatan tim elit seperti Korea Selatan, Jepang, hingga Australia dalam bentuk laga resmi. Namun bagi negara-negara kuat Asia, turnamen ini akan memiliki tantangan tersendiri karena mereka tidak lagi sebebas dulu dalam mengatur agenda uji coba melawan tim dari benua lain Eropa atau Amerika Latin. Karena kalender FIFA Matchday mereka terisi penuh oleh jadwal FC Nations League. Oke, John Hertman bisa langsung unjuk kekuatan ya di sini ya, memperlihatkan kapasitasnya sebagai pelatih baru Indonesia. Oke, yaudah kita tunggu ya kiprah bagaimana selanjutnya tim nasional Indonesia di bawah asuhan Hertman, pelatih asal Inggris yang pernah menukangi timnas Kanada dan juga Toronto FC ini. Oke, sekian video hari ini. Akhir kata saya Renus Pratomohak, salam sayang untuk orang samping Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Oke udah ya, udah ditutup tadi kan, udah di closing kan ya.